Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. And yeps, hari ini Ane mau share tentang bagaimana caranya kita membuat rumus VLOOKUP ya di Excel. Setelah kemarin kita belajar materi dasar dikit-dikit di Excel, kita sekarang belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya membuat rumus VLOOKUP yang diaplikasikan di program aplikasi raport ya. Nah, kebetulan sekarang kan musimnya pembagian raport tuh. Nah, barangkali ini bisa bermanfaat, bisa membantu bagi teman-teman para pengajar ataupun para pekerja administrasi TU ya, ataupun pekerja-pekerja bisnis lain yang bisa memanfaatkan taktik ataupun strategi menggunakan rumus VLOOKUP ini. Oke, simak dulu video berikut ini. Oke guys, kita akan buka dulu langsung. Nah, di sini yaps. Nah, ada salah satu rumus ataupun nilai rapot sekolah ya, yang mana ini adalah secara sederhana banget ya teman-teman. Di sini udah ada nilainya. Nah, nilai di sini Ane udah masukkan di tabel ya, sebenarnya udah ada tabelnya nih. Nah, di sini udah ada tabelnya. Misalkan nilainya ini kebetulan kelas IPA sebagai contohnya ya teman-teman. Misalkan di sini ada nama Angelina. Nah, kemudian Ane di sini pilih misalkan Barbara Yance. Nah, di sini kan apakah sesuai? Nah, ternyata sesuai ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian juga di sini ada jumlah nilai, ada rata-rata yang biasa dipakai pada rapot-rapot sekolah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman para pengajar, para guru ataupun para TU yang biasa mengolah nilai, Anda bisa menggunakan taktik ini ya dengan mantap, dengan cepat, dengan ajib lah. Jadi di sini ketika misalkan Ane di sini pilih misalkan Michael Balap, nah di sini nilainya langsung berubah ya teman-teman. Sementara UKM biasanya kan UKM tidak berubah, ya. Jadi ini tidak berubah. Ataupun kalau misalkan di sekolah teman-teman berubah, nah tinggal disesuaikan saja. Oke, bagaimana caranya membuat rumus seperti ini? Jadi tinggal klik aja, misalkan Putri Titipan di sini nilainya berapa. Nah, enak kan? Jadi langsung otomatis seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita akan langsung ke pembuatannya ya teman-teman. Yaps. Ane di sini mau menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena ini mengambil dari tabel ya teman-teman, dari tabel di sini. Yang mana VLOOKUP ini sebenarnya bisa digunakan di bisa satu sheet, bisa juga berbeda sheet. Nah, kalau misalkan satu sheet kita seperti ini ya, ini menggunakan satu sheet. Tapi kalau misalkan beda sheet, nah di sini udah Ane pisahin data nilai. Misalkan teman-teman beribu-ribu data nilai di sini. Bisa diaplikasikan ya, boleh menggunakan satu sheet secara langsung, boleh menggunakan berbeda sheet. Nah, kita akan bedah kedua-duanya. Oke, nah di sini udah Ane siapin sheet 3 sama sheet 1. Sheet 3 itu sebagai data kosong, data mentah ya teman-teman. Nah, kita akan membuat seperti ini, membuat ada list drop down-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sininya banyak datanya teman-teman, di tabelnya banyak, maka drop down-nya itu sampai ke bawah. Oke. Nah, kita akan membuat drop down-nya dulu di sini ya. Ane tandain dulu tanda yang kuning. Nah, tanda kuning di sini nanti kita akan membuat drop down-nya. Di sini masih kosong karena belum ada drop down-nya. Oke. Nah, cara membuat drop down dulu ya, kita klik dulu misalkan di sini ya, nama siswa buat nanti namanya. Buat nanti namanya bisa berubah-ubah seperti itu. Misalkan di sini namanya itu siapa tadi? Ane gedein dulu dikit ya, biar enak namanya. Oke, kita akan mengambil list dari nama-nama ini ya. Kita akan tahap pertama, ini adalah tahap pertama, tahap membuat rumus VLOOKUP di dalam satu sheet ya teman-teman. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Kita akan mengambil data dari sini, dari Barbara Yance sampai Michael Balap ya. Kita klik dulu menu data, kemudian teman-teman di sini ada data validation. Yaps, diklik data validationnya, pilih data validation. Dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman pilih yang list. Di sini ada list ya. Pilih list, kemudian di bagian search-nya teman-teman klik yang tanda panah ini. Dan nanti mengkliknya kita akan memblok. Blok aja nama ya, karena kita patokannya nama, berarti blok aja nama yang ada di sini. Oke, kalau udah tinggal balik lagi, diklik lagi yang ininya ya. Nah, kalau udah tinggal diklik oke. Silakan nanti diulangi, di rewind kembali ya teman-teman. Nah, kalau udah di sini muncul tuh, tetapi permasalahannya nilainya belum muncul ya teman-teman. Oke, nah nggak apa-apa,
kita akan ganti misalkan si Aceng nih. Di sini nilainya akan kita akan munculkan si nilai si Aceng. Oke, Ceng, kita akan mulai. Nah, misalkan di sini adalah rumus nilai. Karena kan di sini adalah mau ngambil rumus nilai ya teman-teman dengan patokan nama. Oke, kita mulai rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke, kurung buka. Oke teman-teman, lookup value-nya kita akan mau ngambil ke sini nih, ke si Aceng. Oke, ke nama tadi ya, ke list nama tadi. Kemudian, nah teman-teman di sini perhatikan ada koma, ada titik koma, tergantung dari laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Ane di sini pakai titik koma. Oke, nah kalau udah kita blok tabel array-nya di blok ya sampai sini. Oke, udah di blok titik koma. Kalau udah di blok, kita mau ngambil nilai yang agama Islam ini berapa nih di sini? Misalkan kolom berapa? Ini kolom 1 ya, ini kolom 2, berarti kolom 2. Oke. Nah, kalau udah tinggal di kurung tutup. Nah, ini untuk rumus yang sederhananya ya, teman-teman. Iya. Nah, kenapa di sini munculnya crash NA? Oke, sorry, karena tadi terlewat ya. Di sini terakhir titik koma false and true-nya belum dibuat. Bisa dengan titik 0, titik koma 0 atau pilih yang false ya, bebas. Kita enter dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Boleh menggunakan false atau boleh menggunakan 0. Dan kalau udah tinggal di copy paste aja. Oke, di copy paste. Oh iya, sebelum copy paste teman-teman, sorry, di sini Ane jelasin dulu. Nah, kita di sini kan mau mengambil yang data ini ya, data si PAI. Berarti disesuaikan yang keduanya di copy juga. Nah, sekarang disesuaikan misalkan ininya tetap acuannya ke E8. Makanya harus dikunci. Nah, cara menguncinya itu tekan F4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tanda dolar. Dan ininya juga harus dikunci tadi ya. M9 sampai T14. Ini harus dikunci juga supaya tidak pindah ya. Kalau di copy itu pindah-pindah. Jadi harus dipermanenkan. Nah, yang diubahnya itu adalah angka terakhirnya. Kolom berikutnya ya. Di sini kita ngambil tadi kolom kedua sebagai PAI. Nah, di sini karena kita mau ngambil kimia, maka pakai yang kolom ketiga karena kimia itu di kolom ketiga 1 2 3. Nah, ini. Dan begitu pun seterusnya. Yang fisika juga sama. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah dikunci ya. Nah, kalau yang pertama itu belum dikunci, kenapa teman-teman? Karena kalau gak dikunci, dia hasilnya seperti ini nih. Jadi pindah rumusnya, lihat E10. Seharusnya di sini kan patokannya adalah kita E8. E8 itu yang nama ini ya. Nah, ini perbedaannya kalau gak dikunci ya teman-teman. Nah, makanya di yang kedua ini Ane sengaja dikunci. Nah, pakai tanda dolar dan tanda dolar ya. Yang berubahnya adalah yang angka 3 ataupun 4 nanti ya. Disesuaikan dengan sini. Tinggal cek aja. Si Aceng misalkan nih di sini si Aceng ya. Udah ada si Barbara. Nih Barbara itu nilai PAI-nya 80, kimianya juga 80, oke? Kemudian siapa nih? Dicek ini udah masuk ya rumusnya, titipan. Putri titipan 85 sama 88. Ini udah sesuai. Nah, sekarang kita akan kalau udah mengunci di sini tinggal copy paste aja, teman-teman. Enak. Tinggal diubah angka terakhirnya saja. Di sini udah angka 4 itu fisika itu kolom keempat ya. Tinggal diubah kolom keempat. Tinggal cek aja si Putri titipan fisika 81 bener. Nah, yang ini juga kita mau ngambil rumus yang biologi, maka di sini dicek 1 2 3 4 5. Berarti biologi itu 5 ya. Nah, begitupun seterusnya yang matematikanya juga. Misalkan kolom keberapa matematika itu kolom ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke-6. Dan bahasa Indonesia pun begitu. Berarti yang bahasa Indonesia ke-7. Terus bahasa Inggris ke-8. Nah, oke. Kita cek aja Putri titipan di sini nih.
Nilai bahasa Inggrisnya 87, apakah sudah benar? Benar. Kemudian bahasa Indonesianya 88, benar. Ini sesuai. Nah, kalau kita ganti namanya, misalkan si Barbara lagi. Barbara ganti nama, berarti nilai matematikanya berapa dia Barbara? Nah, 79. Di sini udah sesuai 79. Oke, teman-teman. Dapat difahami ya. Nah, kalau misalkan masih bingung, tinggal diulangi aja caranya ya. Tinggal di rewind kembali. Nah, oke. Nah, ini satu satu tempat ya, satu sheet gitu. Satu sheet. Nah, teman-teman bisa melakukan berbeda sheet. Nah, untuk memudahkan, nah teman-teman tadi kan kita ngeblok ya. Nah, untuk memudahkan itu kita harus membuat tabel, dikasih nama aja ininya ya, teman-teman. Nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang kita akan rumus jumlah. Kemarin kita udah belajar rumus jumlah sama dengan sum, ini udah paham lah teman-teman. Gak usah diajarin lagi, blok aja udah 495 rata-rata. Nah, rata-rata itu average ya, average. Nah, blok dari atas misalkan sampai sini sampai nomor 10 udah. Kemudian ini juga sama, tinggal copy paste aja kalau yang ini ya. Copy paste, ini jumlahnya berapa. Nah, ini udah selesai teman-teman, rumusnya sangat sederhana sekali, simple bingit ya teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman bisa mengikutinya. Nah, ini tinggal atur saja, misalkan komanya mau berapa, tinggal lari ke home, tinggal kasih koma 2 ataupun koma 1 di belakang angka, ataupun tanpa mau dibulatkan saja boleh, mau pembulatan boleh. Nah, tinggal diatur saja ya teman-teman. Nah, mau berapa komanya, biasanya 2 angka di belakang koma itu 2 angka misalkan ya. Nah, misalkan mau seperti ini ya silahkan. Nah, begitupun rumus yang berdasarkan rumus berbeda sheet ya teman-teman. Berbeda sheet sama kayak tadi. Kita akan mencoba membuat nih di sini misalkan ya. Nih, kita akan membuat yang berbeda berbeda sheet ya, berbeda sheet. Caranya gimana? Caranya kita akan, nah ini kita akan kasih tabel dulu ya teman-teman. Tabelnya itu misalkan nilai siswa. Oke, nah ini udah dikasih nama tabel nilai siswa. Oh, nilai siswa udah ada teman-teman, sorry. Di sini kita akan kasih nama itu nilai jadi misalkan ya, bebas lah teman-teman mau apa namanya ya. Oke, di sini udah kita kasih nama nih teman-teman, udah kasih nama untuk memudahkan ya. Ini nilai jadi, dimana kolom 1 itu nama, kolom 1 nama, kolom 2 nya PAI. Nah, ini aneh supaya gampang ya. Ini kolomnya ya teman-teman, supaya memudahkan. Ini kolom untuk nanti manggil di rumus VLOOKUP-nya. Supaya memudahkan, tadi blok dulu sampai terakhir misalkan sampai sini, kasih nama di sininya tabel nilai jadi misalkan. Ingat, ini kalau yang akan dipanggil adalah kolomnya ya, kolom 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke teman-teman, PAI kolomnya kolom 2, aneh ingetin aja di sini supaya enak. Kita akan membuat rumus di sini yang berbeda sheet ya. Enaknya itu berbeda sheet ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengubahnya sesuka hati ya, sesuai dengan keinginan. Nah, kita akan praktekkan bagaimana rumus nilai yang berbeda sheet ini, yang nilai berbeda sheet ya. Nilai beda sheet. Supaya enak nanti ya pas pengeditannya. Tentunya di sekolah kan banyak nilainya nih, sampai berpuluh-puluh di sini ya. Oke, kita klik dulu yang biru di sini, sama kayak tadi ya. Langkah yang pertama itu adalah klik data validation, pilih, kita mainnya di data validation, pilih yang list, pilih search-nya ya teman-teman. Nah, blok di sheet. Nah, di sini blok. Yang di bloknya namanya doang ya. Pilih blok misalkan sampai sini, karena datanya sampai sini sampai sini. Kalau misalkan teman-teman datanya sampai ke bawah, tinggal blok aja sampai ke bawah. Kalau udah diklik yang ini nih, yang tanda merahnya, klik. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Dan nanti akan muncul tuh, lagi muncul di sini Barbara Aceng sama misalkan ya. Di sini ya teman-teman. Ini sebagai contoh ya. Nah, kita akan membuat rumus. Nah, ini abaikan dulu ya teman-teman. Aneh di hide dulu ya. Aneh di hide dulu, sorry. Kita hide dulu semuanya. Di hide dulu. Nah,
kita akan membuat ngambilnya nih di data ini, di data nama siswa ini ya. Tadi udah buat namanya itu tabel ya. Nah, sama dengan misalkan tadi rumusnya apa? VLOOKUP kurung buka tabel value, lookup value yang akan diambilnya itu adalah kita patokannya kemana nih, ke sini, ke nama. Boleh ke sini ya teman-teman, boleh ke sini. Jadi karena ini aneh mencontohkan langsung di sini, berarti aneh mencontohkan langsung di sini aja ya. Yang berbeda sheet nih di sini. Silahkan kalau misalkan teman-teman agak puyeng, tinggal kembali aja. Nah, tabel array-nya kita panggil misalkan tadi nilai jadi. Nah, di sini udah ada ya nama tabelnya, nilai jadi titik koma kolom indeks. Nah, ingat PAI itu kolomnya kolom nomor 2. Nah, kemudian titik koma jangan lupa pakai false atau pakai angka 0. Tutup kurung, enter. Yaps. Nah, di sini udah ada. Nah, kalau pemanggilan menggunakan tabel, maksudnya tabelnya udah dibuat tadi, enak ya. Jadi patokannya kemana nih? Sebenarnya ke sini juga bisa ya teman-teman. Ingat ini adalah aneh mencontohkan, kalau yang blok ini adalah kita mencontohkan berbeda sheet ya teman-teman. Caranya sama. Cuman perbedaannya tadi supaya memudahkan aneh tambahkan nama tabel. Oke, berikutnya kita, nah jangan lupa ininya dikunci ya teman-teman. Paket F, tekan F4 ya, harus dikunci kedua-duanya, yang tanda dolar H, tanda dolar 8. Jadi kolom H8 nya dikunci supaya tidak kemana-mana ketika di copy ya. Tinggal copy saja, kalau sudah seperti ini tinggal copy. Nah, kok nilainya sama? Karena memang di sini belum diubah, tinggal ganti aja ya. Ininya misalkan 4. Ininya sesuai dengan urutan kolom tadi, 5. Terus 6. Terus yang paling bawah bahasa Indonesia 7. Kolom ke-7. Bahasa Inggris kolom 8. Sesuai gak nilainya teman-teman? Kita cek aja di sheet 1 di sini. Nih, bahasa Inggris kolomnya kolom 8 udah benar ya. Kalau urutan seperti ini berarti ini udah benar ya. Nah, tinggal ganti-ganti aja namanya. Oke teman-teman, tinggal ganti-ganti aja. Gimana? Mudah kan ya rumus VLOOKUP-nya? Oke. Nah, kalau misalkan udah seperti ini aneh hapus dulu ya. Ya, nah di sini kan pasti kosong nih karena patokannya ke sini. Tapi kalau misalkan munculin lagi ada lagi. Nah, seperti ini. Jadi enak. Jadi tinggal guru misalkan mau nilainya siapa tinggal dipilih. Oke. Ini dan ini sama ya teman-teman, cuman perbedaannya kalau yang biru itu saya ngambil dari sheet di sini. Ya, dari sheet khusus, berbeda sheet. Misalkan di sini nilai mentah. Ya. Sementara di sini nilai jadi ya disebutnya. Nah, boleh seperti ini. Nah, nilai mentah itu berupa nilai-nilai siswa di sini semuanya, sementara nilai jadinya adalah hasil dari pengolahan data ya, atau yang akan ditampilkan nanti. Jadi enak di sini, bisa tinggal ngeklik butuh nilai siapa, Angelina misalkan di sini udah sesuai. Jadi pastikan di sini nih. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah lookup value. Lookup value itu di sini, lookup value itu adalah patokannya kemana dulu nih. Nah, ke sel mana dulu nih. Kalau misalkan di sini patokannya ke nama siswa, berarti diklik aja nama siswa di sini, kemudian titik koma nama tabelnya. Atau kalau yang di sini itu teman-teman lihat hasil blok ya. Ini hasil blok kan. Nah, kemudian koma 2 itu kolom berapa nilainya. Kemudian titik koma false ataupun 0, berarti kita mau ngambil selain daripada itu salah gitu ya. Ya teman-teman, makanya nilainya langsung otomatis seperti ini. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung dan oke. Saran di sini ada 2 cara ya teman-teman. Ada cara blok untuk ambil data tabelnya. Di sini ada yang tabelnya itu dikasih nama. Jadi lebih enak yang mana? Kalau aneh sih lebih enak yang ini, karena kita tinggal manggil aja tabelnya. Ya teman-teman, caranya tadi tinggal di blok dulu. Oke, mungkin teman-teman mungkin sampai di sini dulu. Silahkan nanti dipraktekkan di season ataupun di kasus teman-teman. Misalkan kasusnya tentang nilai siswakah, mahasiswakah, ataupun yang lainnya, silahkan diolah dan silahkan dipergunakan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba ya. Silahkan kalau misalkan ada yang masih bingung, tinggal di komen-komen aja ya teman-teman. Dan di like video ini ya teman-teman. Oh ya, sekalian juga di share
agar teman-teman yang lainnya bisa merasakan manfaatnya teman-teman. Terima kasih, saya dari Zen Studio mengucapkan hatur nuhun dan wassalam.